Ciri-ciri dari keris jaruman adalah bilahnya sedang, kemudian memakai look 9, ya, bilahnya ngelimpa, ya, diingat-ingat bilahnya ngelimpa dan tidak memakai odo-odo. Kemudian gandiknya, ini gandiknya lugas, artinya polos, memakai sokokan 2 atau rangkap. Ini sokokan ada 2 atau rangkap. Kemudian memakai serawean di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, longsor, angin topan maupun musibah penyakit ataupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta diberikan double jackpot, ya, berupa kesembuhan dan juga pahala karena telah sabar dalam menjalani sakit, ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah, serta sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur pusaka, yaitu keris, ya. Kemarin saya dapur tombak, minum dulu biar nggak keganggu. Jarene Fatimah ngone habis minum, ya, jadi saya ikut-ikutan loh. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini yang akan saya babar adalah keris yang agak langka, tidak langka-langka banget tapi agak langka karena keris ini susah ditemui juga. Mungkin kenapa saya akan membabar keris ini, karena di channel Pusaka Jawa adalah ingin memberikan edukasi, memberikan gambaran bentuk kerisnya. Walaupun ini kerisnya nggak bagus sahabat Pusaka Jawa, artinya tidak tus, artinya tidak tangguh utuh sepuh karena bilahnya agak krewek-krewek. Pada saat dapat itu bilahnya utuh, tapi karatnya itu tebal. Setelah dicuci karat yang lupas, bilahnya ada yang ikut kemakan. Nah seperti itu, ya. Cuman sahabat Pusaka Jawa, saya akan memberikan atau akan menampilkan satu dapur keris look 9, yaitu bernama jaruman, ya. Selama ini saya belum pernah membabar bilah pusaka itu jaruman. Jadi buat sahabat-sahabat Pusaka Jawa yang pengen belajar tentang nama dapur keris, saya akan tampilkan keris jaruman walaupun kondisinya ya seadanya lah, ya. Tapi ya yang penting sahabat Pusaka Jawa tahu keris jaruman bentuknya seperti apa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil pusakanya ini. Seperti biasa, sebelum kita bahas tentang pusakanya, kita bahas tentang aksesorisnya dulu, yaitu warangkanya, ya. Biasanya cinta pada pandangan pertama adalah pada saat kita melihat tampilan luarnya. Ketika kita melihat seorang wanita, kita jatuh cinta pada pandangan pertama, kita melihat fisiknya dulu, tidak tahu kelakuannya atau isi hatinya. Amazing, sangat menakjubkan. Ayu, ya. Barang perek-perek lah, orsida lah, jebule kayak gini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini warongkonya adalah warongko Gayaman Surakarta, motif kagok banci. Kayunya adalah kayu Katimoho pelet, motif selempang sampir, yaitu karena bentuknya miring ke bawah seperti selempang disampirkan atau dijemur. Kemudian untuk pendoknya, ini pendok
sahabat pusaka Jawa, pendoknya adalah kuningan lamen, blewah kuningan lamen. Untuk handle-nya ini handle bejen sahabat pusaka Jawa. Dan untuk handle ini, maaf, untuk mendaknya bejen, handle-nya ini handle yang termasuk handle yang jarang ditemui, yaitu handle Samba Keplayu. Kan ada Gatot Kaca Sebo, ada Yuda Winatan, ada Paku Buanan. Lah ini handle Samba Keplayu, karena handle itu kalau nggak salah ada 8 jenisnya untuk nunggak semi yang solonan ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita lihat bilahnya. Bilahnya tentunya keris jaruman ini adalah bilahnya Luk 9. Saya kedepankan ya, karena ini kerisnya juga keris, ya nantilah tak sebutinya. Oke. Ciri-ciri dari keris jaruman adalah bilahnya sedang, kemudian memakai Luk 9 ya, bilahnya ngelimpa. Ya, diingat-ingat bilahnya ngelimpa dan tidak memakai odo-odo. Kemudian gandiknya, ini gandiknya lugas, artinya polos, memakai sokokan 2 atau rangkap. Ini sokokan ada 2 atau rangkap. Kemudian memakai serawean di sini. Ini seraweannya kemakan karena kemarin di sini karatnya full. Ya, karatnya full. Saya dapat dari orang berapa biji ya, 11 biji apa 10 biji, itu tidak diurus, makanya saya selamatkan, saya tukar duit. Kemudian kita cuci. Nah, ini seperti ini, bilahnya kemakan ya sahabat pusaka Jawa ya, tapi ya is oke lah daripada tidak terselamatkan sama sekali. Kemudian tidak ada ricikan lainnya sahabat pusaka Jawa ya. Ya, saya ulangi lagi ya, ciri-ciri dari dapur dapur jaruman adalah gandiknya polos atau lugas, memakai sogokan 2 atau rangkap, memakai serawean, luknya Luk 9. Diingat-ingat Luk 9, karena ada Luk 9 ada banyak, ada Jarade, ada Panimbal, ada Paniwen ya, Sempono pun ada, tapi pastinya risikannya berbeda. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jaruman itu kalau wong Jawa ngomong dondoman ya, dondomi, apa menjahit, menyulam. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pucukan bilahnya, ini pucukan bilahnya adalah Nyujen ya. Pucukan bilah itu ada 6, yaitu Anggaba Kopong, terus Ambututumo, kemudian Nyujen, kemudian Ngutub Gambir, Nugi Pinetet, satunya Ngumyang ya. Nah, ini pucukan bilahnya adalah Nyujen, artinya lancip. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjonya adalah gonjo wuwung. Gonjo wuwung artinya gonjo datar ya, gonjo datar. Dan ini biasanya kita temukan pada keris-keris dapur sepuh ya, untuk gonjo wuwung yang lurus. Kan ada yang sabit rontal, ada gonjo sepang, ada gonjo dungkul, kelap lintah, banyak sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita bahas tentang blumbangannya. Sekarang ada tambahan, kita bahas tentang blumbangan. Ini blumbangan atau pejetan. Ini bentuknya adalah bata rubuh ya, bata rubuh, karena ada blumbangan ada bentuk 2, yaitu bata ngadeg ya, adeg bata yang berdiri, atau bata rubuh yang begini posisinya segi 4 ke sini. Kalau ini segi 4-nya berdiri ya, ini posisinya adalah bata rubuh. Kemudian kalau kita lihat tentang luknya, luk sendiri kan ada berapa? Ada rengkol, ada sedeng, ada kemba. Luk ada 3 ya. Jadi ini ikutnya luknya sedeng ya. Luknya sedeng, kan ada yang rengkol sekali seperti dapur-dapur keris pengging itu
look-nya ngerengkolnya nemen wis kalau goyang kayak film India ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat tentang pamornya, sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat tentang pamornya. Ini pamornya istimewa, sahabat Pusaka Jawa. Saya bilang istimewa. Sahabat Pusaka Jawa bisa amati ya. Di bagian bilah ke sini ini ada seperti gunungan kecil, kemudian menyambung ke atas seperti benang sampai ke ujung bilah. Artinya ini berarti ikutnya keris pamor lintang kemukus ya. Pamor lintang kemukus tergolong pamor miring, sahabat Pusaka Jawa ya, tergantung pamor miring. Kemudian pamor lintang kemukus juga pamor yang banyak dicari oleh kolektor, pamor lintang kemukus. Pada bagian bilah lainnya, nah ini pada bagian bilah lainnya di sini lintang kemukusnya tidak ada. Berarti ini ikutnya pamor tangkis. Ya, pamor tangkis artinya pamor antara bilah yang satu, yang ini sebelah sini dengan sebelah lainnya berbeda. Ya, kita ketahui bahwasanya pamor tangkis sering kita pahami adalah tuah atau angsarnya adalah untuk menangkis segala hal yang tidak diinginkan atau sebagai termasuk tolak bala. Nah, kemudian kita pelajari lagi, sahabat Pusaka Jawa, di sebelah sininya adalah nunggak semi. Ya, pamor nunggak semi adalah mempunyai ciri-ciri selalu berada di sor-soran bilah, entah itu di pedang, entah itu di badik, entah itu di keris, ataupun di tombak. Bentuknya biasanya seperti benang tidak beraturan ke atas, kayak gunungan, kemudian turun lagi. Tidak ada sambungan ke atasnya nunggak semi. Nanti kita bahas tentang pamor nunggak semi. Di atasnya pamor nunggak semi ada pamor kecil-kecil seperti ini putih. Pamornya sangat terang ya. Juga di balik sini juga ada. Ya, kita lihat. Ini ya, sahabat Pusaka Jawa ini. Nah, ini bisa dikatakan tergolong pamor Pulo Tirto. Ya, sahabat Pusaka Jawa, pamor Pulo Tirto. Jadi pamor Pulo Tirto itu pamor yang menyebar pada seluruh bilah tapi tidak banyak ya, tidak ya, hampir kayak Woswuta penyebarannya, tapi memang hanya menghiasi sebagian kecil bilah saja ya, menghiasi sebagian kecil bilah saja. Fatimah mau ikut-ikutan, aduh enggak, saya mumet kayak. Ya silakan Fatimah, udah mandi Fatimah. Ya, jadi penyebarannya tidak rata di bilah pamor Pulo Tirto itu ya. Pulau artinya pulau, Tirto air. Jadi seperti pulau yang ada di tengah-tengah air. Nah, ini seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, berarti kalau kita lihat ini adalah pamornya ada triwarno, 3 warna, yaitu lintang kemukus, Pulo Tirto, dan nunggak semi. Kita nanti bahas satu persatu. Mudah-mudahan saya tidak lupa, karena biasa nih ketika babar setelah bikin video, aduh ada yang belum saya babar. Tapi lah sudah dibikin video, sudah diupload, bagaimana ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor lintang kemukus. Pamor lintang kemukus, sebagian pecinta keris beranggapan adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, agar sang pemilik mempunyai popularitas dan juga rezeki. Artinya begini, pamor lintang kemukus cocok untuk orang-orang yang mencari popularitas. Orang yang mencari popularitas bisa main di bidang musik seperti penyanyi, bisa seperti dalang, bisa pengacara, apalagi yang membutuhkan popularitas, anggota DPR pun butuh popularitas karena untuk meraup massa agar mendapatkan suara yang terbanyak. Ya, pamor lintang kemukus seperti itu. Kemudian membantu mencari rezeki, memudahkan untuk mencari rezeki, permohonan kepada Tuhan. Ini permohonan kepada Tuhan agar rezekinya dimudahkan. Itu pamor lintang kemukus. Ya, sahabat Pusaka Jawa, pamor lintang kemukus juga tergolong pamor miring. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sekarang kita bahas tentang pamor nunggak semi yang ada di
bilahnya belakangnya ya. Ini nunggak semi. Nunggak semi ini artinya adalah tunggak pohon yang bersemi, trubus, tunas yang sedang tumbuh. Ya, biasanya pamor nunggak semi ini banyak dicintai oleh para pedagang maupun para pemutar modal. Kenapa? Karena dipercaya bahwasanya pamor nunggak semi itu adalah membantu untuk usaha mereka. Jadi permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, doa yang disematkan pada lambang nunggak semi adalah agar usahanya berjalan dengan lancar, apapun itu usahanya. Entah itu pedagang, entah itu petani dan lain sebagainya. Jadi rezekinya tidak akan kekurangan, selalu tumbuh. Justru kadang kita sering hidup bahasanya bukan pas-pasan, ketika kita butuh ada lagi. Begitu habis ada lagi rezeki, ada lagi rezeki. Seperti itu. Jadi hidup kita terasa enak. Kadang kalau dikasih rezeki yang buruk habis gitu kosong sama sekali kan kita nggak enak. Nah, ini pamor nunggak semi adalah pamor yang lebih arahnya adalah untuk membantu usaha si pemilik. Apapun itu usahanya. Ini hal yang positif ya sahabat Pusaka Jawa, bukan hal yang hal yang negatif seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang tuah atau angsar Pulau Tirto yang tadi saya sebutkan tadi, Pulau Tirto artinya pulau, Tirto artinya air, berarti pulau di antara air. Nah, Pulau Tirto biasanya tuah atau angsar adalah permohonan kepada Tuhan agar si pemilik menjadi luas pergaulannya, kemudian tentram keluarganya, kemudian rezekinya pun lancar untuk kerezekian. Jadi antara pamor yang tiga ini, antara Lintang Kemukus, antara Nunggak Semi dan Pulau Tirto ada satu yang sama, yaitu untuk kerezekian. Jadi doa yang disematkan di sini lebih dominan, kerezekinya lebih banyak. Ya, tapi di Pulau Tirto ada ketentraman keluarga. Karena bagaimana hidup berkeluarga kalau tidak tentram, rezekinya banyak ya nggak betah di rumah dan nggak ngerasa enak. Karena baiti janati, surgaku adalah rumahku adalah surgaku. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang tuah atau angsar dari Luk 9, makna filosofinya adalah Luk 9 adalah permohonan kepada Tuhan agar si pemilik keris berluk 9 itu adalah mempunyai wibawa dan karisma yang besar sehingga dia menjadi pemimpin yang baik, ditaati oleh para bawahannya dan juga disegani. Jadi kalau dengan lambang Luk 9 sudah jelas kita tahu, berarti si pemilik awal pemesan keris ini, ya, si pemesan keris awal ini adalah kepada sang empu, ataupun sang empu membuat keris ini adalah dengan harapan orang itu bisa menjadi pemimpin dan mempunyai karisma, disegani, ya, kemudian ya ditakutilah sama anak buahnya. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang tuah atau angsar dapur Jaruman sendiri kalau kita secara bahasa Jawa adalah dondomi atau menjahit atau menyulam, artinya adalah menyatukan satu hal yang kurang pas. Jadi umpamanya begini, ada satu perbedaan disatukan biar yang tadinya nggak rukun jadi rukun, yang tadinya terpisah menjadi berkumpul kembali. Jadi dapur Jaruman adalah makna filosofinya adalah sebagai lambang agar orang itu bersatu, ya sahabat Pusaka Jawa. Dan dapur Jaruman dari awal tadi saya sampaikan kerisnya agak langka, tapi tidak begitu langka, tidak seperti dapur Jarudeh yang Luk 9 juga, yang lebih langka lagi daripada dapur Jaruman. Karena dapur Jaruman kenapa tidak begitu langka, tapi memang dicari agak susah. Saya tidak bohong, dicari dapur Jaruman susah. Kenapa saya review ini? Biar sahabat Pusaka Jawa tahu, dapur Jaruman. Ketika sahabat Pusaka Jawa yang pengen tahu, ketik Google dapur Jaruman, keluar Pusaka Jawa dengan judul keris Jaruman, nanti tahu ciri-cirinya. Ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi inti dari saya adalah keris jelek pun saya upload. Sejelek-jeleknya keris ini tetap bagus, mempunyai makna filosofi yang dalam, apalagi di sini tersemat satu doa sang empu, dan ini memang keris sepuh. Ya, ini garapnya garap sepuh, nanti kita bahas tentang tangguhnya.
Ya, jadi tuah atau angsar dari keris dapur Jaruman adalah untuk menyatukan. Ya, keris Jaruman walaupun dulu terkenal juga tidak cuma prajurit saja yang memegang, makanya banyak orang yang mempunyai, mereka kayak dapur Kantar juga banyak kan dipegang oleh Pangreh Projo atau prajurit juga pada punya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini selorok besinya kita lihat adalah hitam kebiruan, sahabat pusaka Jawa. Ini hitam kebiruan. Ini ditangting enteng sekali ini, sahabat pusaka Jawa nih. Ya. Nah, kalau kita lihat tentang pasikutannya, kita akan bahas tentang ciri-ciri dari tangguh. Ini tangguhnya apa, Mas? Kita lihat tangguhnya ya. Kita kalau lihat dari pasikutannya, nah kita pasikutan di sini nih, kelihatan nggak? Pasikutannya adalah prigel dan wingit. Sahabat pusaka Jawa lihat nih. Ini kecil, prigel apa ya? Enak disawang. Dan wingit berkesan angker, berkesan gahar, berkesan sangar. Kemudian besinya, ini besinya lumer. Lumer artinya halus diraba, walaupun tua-tua begini. Kalau yang ini jangan ditanya, karena ini memang karena korosi kena karat setelah dicuci jadi kasar. Tapi kalau yang di sini yang masih utuh, bila ini halus, sahabat pusaka Jawa. Kemudian besinya berkesan kering. Nah, udah ya. Kemudian kita lihat gandiknya. Pasikutan kita bisa lihat dari gandiknya yang pendek dan miring. Nah, ini gandik pendek dan miring sudah ketahuan ini. Pamornya yang pandes. Pamornya pandes ya. Kemudian looknya itu tidak begitu rengkol, dari bawah ke atas semakin meruncing. Akhirnya akan tersimpan dari bawah ke atas semakin ramping dan kelihatan meruncing. Ini estimasi adalah Mojopahit. Sekarang kita ukur bilahnya. Biar sahabat pusaka Jawa tahu, biasanya untuk keris-keris Mojopahit ada yang paling panjang mungkin 36 kali ya. 36 atau ada yang bilang 35. Kita ukur dari gonjo sampai ke ujung bilah. Ini 34,5. Bilahnya biasanya 2 cm. Ini bilahnya ukurannya 2 cm, sahabat pusaka Jawa ya. Untuk gonjonya panjang bilahnya ini 5,5 cm. Ya, sahabat pusaka. Ini kerisnya kemungkinan dulu yang miliki orang kaya ini, cuman karena sama cucunya tidak dirawat, ditaruh di koper sampai berkarat banyak sekali, sahabat pusaka Jawa. Nah, ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan, besar dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal dari keris ini adalah si pemilik keris ini didoakan sang empu, dan harapan dari sang pemesan ini adalah menjadi seorang pemimpin yang baik, yang ditakuti, disegani, mempunyai karisma dan wibawa yang besar, kemudian menjadi populer. Karena pemimpin ada yang tidak populer, artinya tidak disenangi oleh orang. Dalam arti populer yang disenangi oleh banyak orang. Kemudian rezekinya pun lancar. Keluarganya, kenapa? Karena di sini di pamor setelah populer biasanya semakin banyak dengan orang, kita mencari rezeki pun gampang. Ya, kemudian dengan pamor nunggak semi pun sama, yaitu lebih cocok dipakai untuk pedagang maupun pemutar modal. Artinya di sini didoakan oleh sang empu, pemimpin itu pun tidak cuma pemimpin aja. Dia bisa menjadi seorang pedagang maupun pemutar modal. Ya, dan rezekinya pun lancar. Kemudian ditambah dengan pamor Pulo Tirto, yang artinya mempunyai pergaulan yang luas, karena pemimpin dibutuhkan pergaulan yang luas agar mendapatkan simpati oleh banyak orang. Kemudian keluarganya tentram, setelah mendapatkan rezeki keluarganya tentram. Ya, kemudian apalagi Pulo Tirto, rezekinya pun lancar. Ya, jadi di 3 pamor ini lebih, kalau kita satukan ada satu visi dan misi yang sama, yaitu rezekinya omber banyak. Jadi doa rezekinya lebih kuat di sini. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa mendapatkan selalu video-video ter-up to date dari saya, sahabat pusaka Jawa ya. Kemudian
yang ingin request dapur keris silahkan komentar di kolom komen keris apa. Jika ada insya Allah saya babar, jika tidak ada maafwan, minta dimaafkan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan gambaran-gambaran dapur-dapur keris ya, untuk dijadikan pembelajaran bagi para kaum milenial yang ingin belajar budaya leluhur kita. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan mempelajari dan melestarikan? Ya, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Sahabat Pusaka Jawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.